Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Padahal tim kuat, mereka kalah karena tidak kerjasama di dalam tim. Coba saja mereka kerjasama pasti menang. Padahal tim yang lawannya mereka tidak terlalu bagus. Tapi mereka yang menang karena mereka ada kekompakan. Percuma tim kuat, pintar main, ternyata kalah juga. Halo Pak Gede. Halo Pak Jamal. Mas sedang apa kok saya perhatikan Pak tegang banget ini? Ada apa ya? Ya, tidak terlalu tegang sih, hanya mengatur napas saja sedikit. Emang penyakit Pak kambuh lagi ya? Atau kita ke rumah sakit nih? Tidak Pak Jamal. Saya sehat kok. Ya syukurlah kalau boleh tahu Pak kenapa saya perhatikan tegang sekali tadi Pak. Ini Pak, tadi saya nonton turnamen futsal. Saya lihat tim A kalah. Padahal tim itu kuat dan kalau pemain-pemainnya pemain hebat semua. Emang kalah berapa poin Pak? Skornya sih tipis 2-0. Berarti timnya sama-sama kuat itu Pak. Karena skornya kan sedikit ya, imbang lah kira-kira. Ya benar sih Pak Jamal, ya memang imbang. Tapi sebenarnya saya lihat si tim A ini lebih dominan menguasai lapangan tadi. Tapi ya kalah gitu. Ya berarti ada yang salah itu Pak. Kira-kira menurut pengamatan Bapak, kenapa sih bisa kalah tim A? Ya ini Pak, kalau saya perhatikan sih dari komentar penonton. Komentar ya. Kalahnya itu karena tidak ada kerjasama di tim mereka. Mungkin mau menang sendiri dalam tim itu. Padahal tim lawan nggak terlalu lincah-lincah amat gitu. Mereka santai. Tapi di antara tim mereka saling percaya dan oper-operan bagus gitu. Nah kalau seperti itu sih sudah biasa sih Pak. Dan pasti akan terjadi di setiap tim ketika bermain. Apalagi mau menang sendiri itu sudah pasti. Nah itulah ya Pak yang terjadi di tim A. Gagal masuk ke pertandingan berikutnya karena ada yang mau menang sendiri. Itu masalahnya. Tidak kompak. Iya begitulah, namanya juga permainan bola Pak. Tidak dapat diprediksikan. Ya itu benar sekali Pak. Ngomong-ngomong Pak Jamal dari mana nih? Ya ini dari pasar Pak, pas balik sekalian mampir lah. Belanja apa? Ini banyak lagi sekali bawaannya nih. Belanja tahu dan tempe. Biasalah. Ya mantap tuh Pak kalau gitu. Kalau gitu kita ngopi dulu ya. Kita siap. ngopi di rumah saya. Ya boleh Pak, boleh Pak. Pas ini kan saya juga belum sempat ngopi nih di rumah. Bangun pagi langsung ke pasar. Pas juga hari ini libur ya, bisa ngobrol lah sedikit dengan sekali. Bapak. Bagus tuh Pak. Kira-kira apa topik obrolan kita sebaiknya ini kali ini Pak Jamal? Nah ini Pak Gede, saya sih masih kepikiran pesan Pak minggu lalu. Yang mana? Saya jadi penasaran, makanya saya sempatkan hari ini mampir mau tanya sama Pak Gede. Oke. Ini Pak Gede buat PR saja untuk saya ini. PR. Mantap tuh kalau gitu. Nah sambil ngopi kita bahas ya. Emang yang kemarin pesan apa ya? Maaf saya lupa yang saya bilang dan obrolkan kemarin itu. Ya kemarin sih Pak, waktu pulang terburu-buru makanya mungkin lupa Pak. Mungkin pasti saya lupa kalau udah buru-buru kayak gitu. Ya karena Pak terburu-buru saya hanya ingat ungkapan itu saja seperti ini Pak. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Begitulah kira-kira pesan yang saya ingat dari pesan Pak kemarin. Ini ingatan Pak Jamal ini luar biasa ini. Saya itu melemparkan sedikit Pak sudah ingat. Iya Pak Gede, makanya kan saya mau ngobrol sih tentang kalimat itu sama Pak Gede supaya Anda penasaran lah. Ya. Topik itu yang baik sekali ya. Memang
untuk kita bahas untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya oke lah kalau begitu. Tapi tadi juga kan sempat mikir Pak Gede bahas soal tim A yang kalah karena mau menang sendiri, kayaknya ada sih ya kaitannya dengan cerita itu ya. Ya kira-kira seperti itulah Pak. Orang tinggi hati pasti mau menang sendiri, tidak mau bekerja sama dengan orang lain, karena intinya sih takut tersaingi kalau saya lihat. Jadi tanpa disadari bahwa membuat dirinya sendiri itu jatuh karena sifat-sifat sombong atau menang sendiri itu sendiri. Maksud Pak Gede gimana ya? Jadi gini, orang yang tinggi hati dan angkuh tidak mau diatur rupanya. Apalagi mau menang sendiri, sifat itu mempersiapkan kejatuhan sendiri untuk dirinya sendiri gitu. Itu sebuah usaha untuk menuju kebangkrutan lah. Maksudnya apa yang terjadi kalau begitu Pak ya? Jadi gini, kalau sifat congkak atau orang congkak, sombong itu tidak mau berbagi ilmu dengan orang lain. Dengan kata lain dia itu mau menang sendiri. Jadi ilmunya dia simpan. Dan juga menganggap dirinya paling tahu semuanya. Nah, itu sebabnya kalau hal-hal seperti ini terjadi dalam sebuah pekerjaan, sebuah usaha, ya pastilah bisa-bisa usaha akan bangkrut. Bangkrut ya. Wah, ngeri ya kalau dalam perusahaan mau menang sendiri. Kasihan dong pekerja yang biasanya. Nah itu dia. Pasti tidak akan berkembang karena persaingannya seperti itu. Ketat. Iya betul. Sebenarnya kita kan harus berbagi ilmu. Jadi apalagi kalau beranggapan nanti kalau saya kasih tahu nanti akhirnya dia yang sukses, saya tidak sukses, takut takut tersaingi gitu. Makanya orang seperti itu lebih memilih tidak mau memberitahukan atau berbagi ilmu kepada orang lain. Mau menang sendiri berarti ya. Itulah kecongkakan sebenarnya. Oh iya. Terus bagaimana kalau itu kita kaitkan dengan perbuatan kita Pak Gede? Maksudnya gini, kalau ada orang congkak, angkuh, apalagi mau menang sendiri, nah orang itu tidak akan mau berteman dengan orang yang lainnya. Dan dia mungkin banyak orang yang tidak mau kerja sama dengan orang yang seperti itu. Ya udah pasti itu Pak. Ya dan sifat seperti itu tuh merupakan kehancuran bagi dirinya sendiri. Itu tanpa disadari ya. Iya benar Pak Gede. Namanya manusia itu tidak bisa berjalan sendiri. Ya itu dia harusnya. Ya pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Itu kan Pak maksudnya. Ya itu benar sekali. Jadi sifat sombong, sifat angkuh, congkak, kayak gitu sulit dalam berteman. Apalagi punya pergaulan yang baik itu sulit seperti itu. Iya pastilah Pak Gede, siapa yang mau kan berteman dengan orang seperti itu. Ya ada sih yang bisa saja menjadi teman tapi mungkin dimanfaatkannya. Bisa jadi. Ya manfaatkan uangnya mungkin lah. Bisa gitu, jadi Pak. Ya, itu benar Pak. Jadi orang yang berteman juga kelihatannya kayaknya nggak tulus ya. Iya. Karena bertemannya ada maunya. Ya, itu kita bisa katakan artinya ada udang di balik batu kalau berteman. Ada udang di batu nih. Ya benar Pak. Saya juga punya teman sih orang kaya. Dia siap mentraktir temannya. Yang penting dia dapat teman gitu kan. Terus meminta uang sama orang tuanya setiap hari. Tanpa sadar dia memeras harta orang tuanya sendiri. Demi dapat teman ya. Demi dapat teman, demi mentraktir teman. Wah, itu benar orang-orang seperti itu tuh Pak Jamal pasti akan berakhir pada kebangkrutan. Karena awalnya ya karena mau menonjol, yaitu kecongkakan juga. Jadi korban kecongkakan pribadi ya. Ya, itu dia. Benar Pak, saya juga perhatikan sih anaknya memang terlalu dimanjakan sejak kecil. Semua kebutuhan dipenuhi akhirnya terbawa sampai remaja. Itu dia Bapak Jamal. Jadi kasihan saja dengan orang-orang seperti itu. Dan yang kasihan lagi kan orang tuanya. Iya itu udah jelas Pak. Ketika dia sudah sudah besar nanti karena sering dimanja, memanfaatkan harta orang tua saja, ya lama-lama dia sendiri akan jadi bangkrut. Dalam arti tidak punya kemampuan tidak punya apa-apa lagi ya. Bisa anaknya akan stres gitu kan. Ya kalau stres ya apa saja jangan bunuh diri aja Pak ya. Nah itu lebih parah lagi. Nah itu ngeri juga sih. Jadi ingat
Pak Gede ibaratkan congkak atau angkuh itu seperti burung merak Ya. yang memiliki keindahan luar Nah, biasa. kita sudah bahas ya itu. Ya, terus suka lagi menonjolkan diri di hadapan orang kan, Ya, di hadapan ya, binatang, di hadapan manusia dan burung-burung lainnya malah dia menampilkan bulunya Benar. lebih baik lah katanya. Ya. Nah, itu sudah pasti ya Pak Jamal. Karena sifat dosa itu yang kita miliki sebagai manusia, Iya. kita harus sadari. Karena kemungkinan akan ada peluang untuk kita menang sendiri Iya, atau itu angkuh. udah Nah, pasti. itu Pak. natural kita itu, cenderung kita seperti itu. Iya, jadi harus waspada Pak ya. Ya. Ya, supaya tidak lalu jauh dalam sikap seperti itu. Nah, itu dosa Apalagi juga kan. kan itu juga perbuatan dosa ya Pak ya. Nah, benar sekali. Benar, itu harus kita punya prinsip bahwa hubungan baik dengan Tuhan Ya. itu dikendalikan dari sifat kita. Iya, Apalagi kita sudah potensi punya karakter itu, kita harus sadar bahwa Tuhan yang dapat kendalikan semuanya ya. dapat mengendalikan hidup kita. Iya benar Pak, saya setuju dengan perkataan itu. Berteman dengan orang yang punya pergaulan yang baik Ya. pasti membangun kita menjadi lebih baik. Ya, itu dia. Apalagi Pergaulan yang kalau baik. kita dekat dengan Tuhan Pak ya. Pergaulan baik akan membuat kita lebih baik. Nah, itu Pak Jamal. Jadi semakin rohani saja ini Pak Jamal ini. Iya, kita kan sama-sama belajar dan saya banyak belajar juga sih dari Bapak nih. Ya, baik sekali, mantap itu Pak Jamal. Jadi kita belajar tidak mengenal usia sebenarnya, sekalipun kita sudah berumur, belajar tentang kehidupan itu tidak ada tamat-tamatnya. Benar Pak Gede, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong soal belajar, ya itu tidak memandang usia sih. Nah, ini ngomong-ngomong kopinya sudah habis ini Pak. Ya, justru bagus kalau Pak bisa habiskan kopinya. Ya. Jadi nggak rugi saya buatkannya. Ya, tidak apa-apa Pak. Kopi ditemani pembicaraan yang membangunkan itu sangat bagus dan bernilai baik sekali. Ya, itulah nilai yang Oke kita lah, Pak. dapat ya. Saya mau balik dulu nih Pak. Ya, oke Pak Jamal, hati-hati di jalan. Semoga tempenya tidak dilupakan. Siap-siap Pak, permisi Ya, Pak, terima yuk, kasih. mari. Selamat Ya. pagi. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.